dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya oleh kasih sayang dan kemurahan-Mu kami dapat mendekatkan diri kami kepada Dikau Tuhan. Benar-benar hari-hari ini kami merasakan betapa kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami, baik secara pribadi dengan keterbatasan kemampuan kami dibanding dengan segala sesuatu yang kami hadapi yang timbul dari dunia ini, baik segala krisis, segala kekacauan dan dosa-dosa yang semuanya dalam pengaruh kuasa setan untuk menenggelamkan kehidupan kami Bapa. Tapi kami berterima kasih bahwa sungguh di dalam segala sesuatu itu Engkau tampil untuk kehidupan kami. Bahkan Engkau ingin menjadikan kehidupan kami menjadi penyembah-penyembah Allah dalam roh dan dalam kebenaran. Kami berterima kasih untuk rencana ajaib-Mu dalam kami sekalian. Kami manusia yang harusnya dihukum, tetapi Engkau malah memberikan kami kesempatan untuk mendekatkan diri kami kepadamu oleh belas kasihan Dikau Tuhan. Terima kasih. Kami ingin menggunakan setiap kesempatan yang Engkau sudah berikan kepada kami, istimewa dapat masuk dalam tahun 2000 ini, dalam abad yang baru, milenium yang baru. Semua merupakan kemurahan-Mu bagi kami sekalian. Sudah menikmati tahun-tahun yang kami lewati, bahkan Engkau memberikan kami kesempatan pula untuk hari-hari ini berada di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan ini kami akan gunakan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk beribadah, untuk berbakti, mempersembahkan persembahan-persembahan kami. Biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami doakan juga saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir, oleh karena mereka berlibur, oleh karena mereka sakit, oleh karena mereka bertugas, dan berbagai-bagai macam halangan rintangan yang sesungguhnya mereka tidak menginginkan itu. Tetapi Tuhan, berikanlah mereka juga hiburan, berikan juga mereka perlindungan, pemeliharaanmu. Mungkin mereka membaca firman secara pribadi, mungkin mereka berdoa sendiri. Tuhan, biarlah Engkau bersama-sama dengan kami di sini menerima doa-doa yang dipersembahkan, persembahan-persembahan yang disenaikan di hadapan hadirat-Mu. Jadikan kiranya kami satu di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, setan yang mau mengganggu ibadah kami, mengganggu saat pemberitaan firman, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang kami sembah. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang suci menolong kami, untuk kami dapat memusatkan hati dan pikiran kami. Oleh pengaruh Roh-Mu yang suci, kami bisa mendengar dengan baik, bisa mengerti dan meyakini firman-Mu Tuhan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbahagia dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah bersama-sama kita menjaga diri kita, menjaga sekitar kita, agar jangan ada suatu apapun yang dapat mengganggu jalannya firman Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita akan duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudaraku, dan kita akan menikmati firman ini di dalam kehidupan kita sekalian. Kitab Wahyu pasal yang ke-22. Kita mengakhiri kitab Wahyu pasal yang ke-22 ini dengan 7 teguran. Saya cenderung untuk 7 macam peringatan Tuhan untuk kita sekalian, untuk kita jaga, untuk kita perhatikan di akhir zaman ini. Ada 7 macam peringatan Tuhan untuk kita perhatikan, untuk kita sekalian, saudara-saudaraku. Dalam pasal 22 mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-21.
kita sudah membaca bagian yang pertama, yaitu tentang berbahagialah orang yang menurut perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Suatu peringatan untuk kita bisa membaca dengan baik, bisa mendengar dengan baik firman Allah, untuk kemudian firman Allah itu mendarah daging dalam kehidupan kita sekalian, sudah menyatu dengan kehidupan kita, dengan pribadi kita. Dalam kebaktian kaum muda kemarin, saya menyampaikan tentang pelayanan. Dalam pelayanan kita kepada Tuhan justru membuat firman Allah yang kita sudah dengar akan menyatu di dalam kita. Tabiat-tabiat dari Tuhan di dalam firman-Nya itu masuk di dalam kehidupan kita, menjadi tabiat kita, menjadi perasaan kita, menjadi jalan pikiran kita, saudara-saudaraku. Oleh sebab kita melayani Tuhan, melakukan firman-Nya. Puji Tuhan. Yang kedua adalah nasihat tentang penyembahan. Dalam Bible Study kita sudah mendengar tentang penyembahan ini, bahwa ada dua macam penyembahan di akhir zaman yang semuanya hebat. Dua-duanya hebat, merupakan dua arus besar, saudara-saudaraku. Yang pertama, arus penyembahan yang benar. Arus penyembahan yang benar, saudara-saudaraku, ini dimulai dengan pengajaran yang benar, roh yang benar. Jangan sampai kita menerima Injil yang lain atau firman yang lain. Jangan sampai kita menerima roh yang lain. Sebab Injil yang lain, roh yang lain, saudara-saudaraku, akan menghasilkan penyembahan palsu. Itu juga satu arus besar. Pengajaran palsu di hari-hari ini begitu besar. Saya masih ingat berapa tahun lalu Bapak Pendeta Toteis almarhum sebagai senior kita, dia katakan bahwa sekarang ini sudah lebih dari 300 macam pengajaran sesat. Lebih dari 300 macam. Itu berapa tahun lalu, saudara-saudara? Kita tidak tahu kalau hari-hari ini sudah bertambah berapa banyak. Mungkin sudah 2 kali lipat, saudara-saudaraku. Dan pada waktu itu Bapak Pendeta Toteis dia katakan, kalau tiap hari kita memeriksa, mendengar satu macam pengajaran yang lain, itu berarti dalam 1 tahun kita pakai seluruhnya 300 lebih, 300 hari lebih hanya untuk pengajaran-pengajaran sesat. Dan dengan demikian berarti kita tidak ada kesempatan untuk pengajaran yang benar. Sebabnya nasihatnya pada waktu itu, supaya kita memusatkan hati dan pikiran kita pada satu pengajaran. Pengajaran firman Allah yang benar. Roh yang benar. Roh dari Tuhan. Jika pada waktu itu nasihat dari almarhum, saya ingat sekali. Jika kita tidak ada dalam keyakinan satu pengajaran yang benar ini, satu roh yang benar ini, berarti kita berada dalam berbagai-bagai macam pengajaran. Dan ini berarti doa, penyembahan kita, pelayanan kita tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Itu nasihat saya ingat betul sampai hari ini. Saya ingat sekali. Dia katakan jika kita tidak berada dalam satu keyakinan pada pengajaran firman, berarti kita mempunyai berbagai-bagai macam keyakinan, pengajaran-pengajaran, dan keyakinan pada yang lain-lain pengajaran itu sangat merugikan. Saudara-saudaraku, saya ulangi nasihat ini untuk kita sekalian. Sebab pengajaran-pengajaran itu merupakan suatu kekuatan untuk menaikkan suatu penyembahan. Pengajaran yang benar akan membawa kita, pengajaran benar dan roh yang benar, roh dari Tuhan itu akan membawa kita kepada penyembahan yang benar kepada Yesus Kristus. Penyembahan yang benar kepada Yesus Kristus, mempelai laki-laki dari surga. Dia adalah kepala kita. Dia adalah
Dia adalah raja di atas segala raja. Dia imam besar yang berbelas kasihan bagi kita sekalian. Itu sebabnya di hari-hari ini saudara-saudaraku, biar kita teguh berpegang kepada Yesus Kristus. Sementara kalau kita dengan berbagai-bagai pengajaran, kalau kita mengatakan, ini juga perkataan dari Bapak Pendeta Totes almarhum, kalau kita mengatakan pengajaran itu sama, ini sama, itu berarti kita tidak punya pendirian pada satu pengajaran yang benar, saudara-saudara. Dan kita akan, orang semacam itu akan menyembah kepada Yesus yang lain. Dia bilang Yesus, tapi Yesus yang lain, dan itu sama dengan berhala. Saudara-saudaraku, itu sebabnya biarlah nasihat yang kedua ini nasihat tentang penyembahan. Nasihat tentang penyembahan dalam ayat 8 dan ayat 9 dalam Wahyu pasal 22 ayat 8 dan ayat 9. Ini suatu penyembahan, nasihat tentang penyembahan. Kita baca kembali supaya menjadi jelas ayat 8 dan ayat 9. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku, untuk menyembahnya. Untuk menyembahnya. Penyembahan dari Rasul Yohanes ini di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat, kita baca Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17. Di sini disebut lagi penyembahan ini, pertama kali dia disebut menyembah, ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Iya, dalam ayat yang ke-17 ini kita lihat di sini suatu penyembahan yang berhasil. Suatu penyembahan yang berhasil. Yohanes tersungkur bagaikan orang mati, ya disebutkan. Ya. Seperti orang yang mati. Seperti orang yang mati. Itu artinya daging tidak bersuara. Itu puncak dari penyembahan. Itu puncaknya dari penyembahan. Daging tidak bersuara. Saudara-saudaraku, dan di saat daging tidak bersuara, saat itu penyembahan kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Sesudah Yohanes berada pada tingkat penyembahan yang tinggi itu, sampai daging tidak bersuara, saudara melihat dalam Wahyu pasal 2, selanjutnya Tuhan membukakan perkara-perkara yang tadinya rahasia, perkara-perkara yang tadinya tidak terbuka, itu dibukakan. Maka tertulislah kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu itu sebenarnya bukan kitab rahasia, tetapi justru sebaliknya, segala rahasia yang tersembunyi diungkap, dibukakan. Itu kitab Wahyu. Dalam bahasa Indonesia cenderung diartikan sesuatu yang rahasia, sehingga beberapa banyak orang Kristen yang takut membaca kitab Wahyu, bahkan yang mengatakan kitab Wahyu itu jangan dibaca, sesuatu hal yang terlalu rahasia. Saudara-saudaraku, kitab Wahyu sebenarnya suatu pembukaan rahasia. Rahasia-rahasia itu dibukakan. Rahasia keadaan sidang jemaat dibukakan dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Rahasia keadaan dari sidang jemaat terbuka di hadapan Tuhan. Dan kalau rahasia dari sidang jemaat ini, kalau sidang jemaat ini bisa membuka hatinya kepada Tuhan,
mengadakan suatu pengakuan yang sungguh-sungguh. Dan kita melihat dalam fatsal-fatsal berikutnya, fatsal 4, kita melihat surga dibukakan. Kalau tidak ada dosa, saudara-saudara, kalau kita mengaku di hadapan Tuhan, surga itu dibukakan, kitab dibukakan, meterai dibukakan. Ini semua terbuka bagi orang-orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, sehingga dia bisa sampai pada penyembahan yang benar. Kalau penyembahan kita memuncak semacam itu, saudara-saudara, tidak ada yang rahasia, tidak ada yang rahasia kepada sidang jemaat yang bagaikan Yerusalem baru itu. Kepada tiap pribadi itu dikaruniakan oleh Tuhan Urim dan Tumim untuk bisa melihat segala sesuatu yang tersembunyi. Dalam susunan kitab Wahyu kita melihat Fatsal 4, surga dibuka. Fatsal 5, kitab dibukakan. Fatsal yang ke-6, meterai dibukakan. Dan saat meterai dibukakan, saudara lihat, fatsal-fatsal berikutnya terjadi suatu kejadian-kejadian yang besar yang sekarang sedang dialami di dalam dunia ini, saudara-saudara. Kita berada sekarang pada Wahyu Fatsal yang ke-22. Ini segala sesuatu yang tadinya termeterai, tapi setelah meterai itu dibukakan, saudara-saudara, kita melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan untuk kehidupan kita, untuk dunia ini pada umumnya, alam semesta. Tidak ada yang dirahasiakan oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-8 di sini, setelah aku mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Di sini disebut malaikat. Aku tersungkur yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Mari kita baca ayat 9. Ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Ya, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, Ya, sama seperti engkau dan saudara-saudara, iya. Terus, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. iya, baca terus. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengarahkan kita sidang jemaat, kepada siapa kita harus menyembah dan kepada siapa kita jangan menyembah. Ini perlu ada ketegasan, ada pengenalan kita kepada Dia yang kita harus sembah. Itulah Yesus Kristus. Hanya kepada Dia yang kita harus sembah, saudara-saudara. Sementara Tuhan juga nyatakan secara jelas di dalam kitab ini, yang kalau kita mau baca, kita akan melihat secara jelas siapa-siapa yang kita tidak boleh sembah. Siapa-siapa yang kita tidak boleh sembah. Di sini Tuhan tunjukkan yang banyak kali menipu atau manusia tertipu, hatinya tertipu dengan menyembah malaikat. Menyembah malaikat. Nah, ayat 9 mengatakan jangan berbuat demikian, karena malaikat itu juga adalah hamba. Malaikat itu juga hamba, sama seperti engkau. Kita lebih baik membaca di dalam Ibrani Fatsal yang kedua. Ibrani Fatsal yang kedua, kita lihat di sini, saudara-saudaraku, dalam surat Ibrani Fatsal yang kedua, Tuhan tunjukkan dua kedudukan ini, seorang hamba dan malaikat yang ada di surga itu. Surat Ibrani Fatsal yang kedua, surat Ibrani Fatsal yang kedua, Fatsal yang pertama, surat Ibrani Fatsal pertama, ayat yang ke-7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, Ya.
yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai. Iya, jadi malaikat-malaikat utusan Tuhan itu menjadi badai, menjadi angin, menjadi badai utusan Tuhan. Ini malaikat-malaikat menjadi badai, sesuatu yang dahsyat. Terus Dan pelayan-pelayannya ya, menjadi nyala api. hamba-hambanya bagaikan nyala api. Ini sama, saudara-saudaraku, malaikat dan hamba-hamba Tuhan itu semuanya hanyalah alat-alat dari Tuhan, dan kita tidak harus menyembah kepada Dia. Di dalam Kolose pasal yang kedua, dalam Kolose pasal 2, gereja Tuhan banyak yang tersesat dengan menyembah kepada malaikat. Kolose pasal 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Iya, orang yang pura-pura merendahkan diri. Perhatikan ayat selanjutnya. Dan beribadah kepada malaikat. Iya, menyembah, beribadah kepada malaikat. Beribadah kepada malaikat. Ini yang nggak boleh. Orang sudah menyembah kepada malaikat, menyembah kepada manusia, menyembah beribadah kepada malaikat, ini dia sudah kalah. Ya, baca terus. Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, Iya. dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Perhatikan 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ya, jadi kita lihat di situ ibadah semacam itu memisahkan kita dari Kristus sebagai kepala. Dan itu berarti kehidupan itu akan mati untuk selama-lamanya. Kalau satu kehidupan tidak terikat pada kepala, itulah Tuhan Yesus Kristus, dan itu berarti tubuh tanpa kepala, dan itu sama dengan mati. Mati untuk selama-lamanya di dalam api neraka. Ini harus dijaga ketat, saudara-saudaraku, supaya ibadah kita, penyembahan kita bukan kepada karena seorang manusia siapapun, saudara-saudaraku, tetapi kita beribadah kepada Tuhan. Ayat yang ke-23, kalau ibadah tanpa kepala itu, mari kita baca. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, Ya, dengan ibadah buatan sendiri. itu ibadah buatan sendiri. Ibadah buatan sendiri. Terus Seperti merendahkan diri, ya, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. iya, untuk memuaskan daging. Ibadah hanya mencari kepuasan daging. Ini harus dijaga. Ini harus dijaga, saudara-saudaraku. Ibadah buatan sendiri itu yang menjadi malaikatnya di sana adalah manusia itu sendiri, saudara-saudara. Dan ini kita harus jaga. Mari kita kembali di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 itu. Kitab Wahyu pasal yang ke-22. Kitab Wahyu pasal yang ke-22, sembahlah Allah. Ini nasihat firman Tuhan. Sembahlah Allah. Ada banyak ayat di dalam Alkitab tentang menyembah kepada Allah. Ada begitu banyak ayat. Beberapa ayat penting, ini pun cukup banyak, saudara-saudaraku. Saya sempat mencatat dalam catatan saya. Kalau saudara mau mencatat, silakan. Saya akan dikte buat saudara. Saya akan imlakan. Saya akan bacakan buat saudara-saudara ayat-ayat ini. Saudara catat. Banyak, bukan cuma yang saya catat ini. Begitu banyak ayat-ayat yang mengatakan bagaimana kita harus menyembah kepada Allah. Itu suatu penyembahan yang benar. Ulangan 26 ayat 9 dan 10. Ulangan 26 ayat 9 dan 10. 2 Raja-Raja 17 ayat 36.
Baris kedua, 1 Tawarikh 16 ayat 29, Mazmur 29 ayat yang kedua. Baris yang ketiga, Mazmur 95 ayat 6. Baris yang selanjutnya, Mazmur 96 ayat 9, Mazmur 99 ayat 5, Sakaria 14 ayat 17. Dalam perjanjian baru, Matius 4 ayat 10, Matius 4 ayat 10, Yohanes 4 ayat 24. Baris berikutnya, Wahyu 14 ayat 7, Wahyu 14 ayat 7, Wahyu 15 ayat 4, Wahyu 19 ayat 10. Baris terakhir, Wahyu 22 ayat 9, itu yang kita tadi baca. Sesungguhnya masih banyak ayat-ayat yang lain, saudara-saudara. Tapi saya berikan ini kepada sidang jemaat, kepada kita sekalian. Semoga ini menjadi bahan bacaan saudara. Setiap hari saudara ambil ayat-ayat ini, coba baca dan renungkan, untuk kemudian saudara lakukan. Saya ulangi, Ulangan 26 ayat 9 dan 10, 2 Raja-Raja 17 ayat 36, kemudian baris berikut 1 Tawarikh 16 ayat 29, Mazmur 29 ayat 2, berikutnya Mazmur 95 ayat 6, berikutnya Mazmur 96 ayat 9, Mazmur 99 ayat 5, Sakaria 14 ayat 7, ayat 17, maafkan, ayat 17. Baris berikutnya Matius 4 ayat 10, baris berikutnya Yohanes 4 ayat 24, baris berikutnya Wahyu 14 ayat 7, Wahyu 15 ayat 4, Wahyu 19 ayat 10, baris terakhir Wahyu 22 ayat 9. Ini penyembahan benar. Ini yang disebut penyembahan yang benar. Saudara baca ayat-ayat. Kita baca beberapa ayat, saudara-saudara. Kita baca beberapa ayat. Kita baca 2 Raja-Raja 17 ayat 36. 2 Raja-Raja 17 ayat 36. 2 Raja-Raja 17 ayat 36. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Iya, menyembah dan mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan. Jadi ini penyembahan ini hanya milik Tuhan. Penyembahan itu hanya milik Tuhan. Mazmur 95 ayat 6. Mazmur 95 ayat 6. Beberapa ayat-ayat lain saudara baca di rumah, kita baca beberapa ayat ini. Mazmur 95 ayat 6, baca. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Iya. Jadi ini yang kita sembah, berlutut menyembah Tuhan, mengakui Tuhan, masuklah, berlutut menyembah Allah. Saudara-saudara, jadi kalau ini sikap kita menyembah Tuhan,
merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Tuhan. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Ini karena dia berbelas kasihannya. Mari kita baca 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, Ya. bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya, berhiaskan kekudusan. Ini ukuran dari penyembahan. Ukuran dari penyembahan adalah kekudusan. Itu ukuran dari penyembahan. Jadi penyembahan ini diukur, saudara-saudaraku, ukuran dari penyembahan yang tidak bisa ditiru oleh setan adalah kekudusan. Itu ukuran dari penyembahan. Jadi kalau Tuhan memberikan kita firman-Nya, menyucikan kita, saudara-saudaraku, kalau kita disucikan oleh Tuhan, kita rindu menyembah Allah, sebab ukuran dari penyembahan itu kesucian. Kalau kesuciannya setinggi ini, penyembahannya hanya paling tinggi setinggi ini. Tidak mungkin kesuciannya setinggi ini, lalu penyembahannya lebih tinggi. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara-saudaraku. Ukuran dari penyembahan adalah kesucian. Kalau kesucian hanya setinggi semacam ini, penyembahannya juga hanya semacam itu. Dan tiap hari kesucian ini harus kita tambah lewat firman Allah. Pengajaran yang benar itu menyucikan. Dan kalau pengajaran itu menyucikan kita, penyembahan kita akan semakin hari semakin tinggi naik di hadapan hadirat Tuhan, sampai kita berada di hadapannya. Ini penyembahan yang benar. Ini penyembahan yang benar. Jadi ukurannya ada. Ukurannya adalah kesucian. Itu dikatakan itu berhiaskan kesucian, berhiaskan kekudusan. Itu suatu penyembahan. Orang menyembah Allah dilihat dari kekudusannya. Itu orang menyembah Allah. Puji Tuhan. Zakaria 14 ayat 17. Zakaria 14 ayat 17. Kitab Nabi Zakaria 14 ayat 17. Beberapa ayat ini saya ambil untuk dibaca. Yang lain-lain saudara baca di rumah. Zakaria 14 ayat 17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, Iya. maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Iya. Kalau tidak menyembah, itu akan terjadi kekeringan rohani. Bisa juga kekeringan secara jasmani, tidak turun hujan. Kita tidak datang ke Yerusalem, betul tadi? Iya. Yerusalem itu kota damai, saudara-saudaraku. Kalau kita tidak damai, hati kita tidak damai, kita tidak bisa menyembah Allah. Dan kalau kita tidak bisa menyembah Allah, kehidupan kita kering, rohani kering, berkat juga tertahan. Sebabnya biar kita menyembah Allah. Penyembahan yang benar itu punya hasil. Penyembahan yang benar itu berbuahkan buah-buah yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Jadi penyembahan yang benar itu sesungguhnya tujuannya, penyembahan yang benar itu tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu nomor satu. Itu tujuan. Untuk menyenangkan hati Tuhan.
Saudara-saudaraku, itu tujuan menyembah. Berkat itu adalah hasil atau pemberian Tuhan yang kita sudah sembah itu. Jadi bukan itu tujuan, itu hasilnya. Kalau kita tahu menyenangkan hati Tuhan, hasilnya kita diberkati oleh Tuhan. Itu hasilnya. Saudara-saudaraku, kalau saya katakan berkat ini, itu tidak kita bisa ukur dengan seberapa banyak uang yang kita terima. Sebab seringkali uang itu tidak merupakan berkat. Banyak kali tidak merupakan berkat, tapi merupakan godaan yang datang dari setan. Jadi kalau cuma uang, saudara-saudaraku, belum bisa kita pastikan bahwa itu adalah berkat Tuhan. Seringkali itu adalah atau ada kalanya itu merupakan godaan dari setan. Waktu Yesus berada di atas puncak bukit, puncak gunung yang tinggi, bukan bukit, gunung yang tinggi, setan katakan, sujud menyembah aku, maka seluruh dunia ini dan isinya aku serahkan kepadamu. Tuhan tidak mau. Saudara-saudaraku, itu penyembahan yang tidak benar. Mari sekarang penyembahan palsu. Penyembahan yang benar ini saudara baca di dalam Alkitab. Saudara-saudaraku, saya hanya menunjukkan bukti-bukti ayat-ayat ini untuk membuktikan, ya. Saya percaya bahwa saudara-saudara banyak sudah tahu hal ini, tetapi mungkin buktinya di dalam ayat itu yang saudara tidak miliki. Saya kasih ini, saudara-saudaraku, masih banyak. Kalau saudara mau menyelidiki, masih banyak. Saya berikan apa yang saya dapat temukan, poin-poinnya. Saudara boleh baca di rumah ayat-ayat ini, supaya saudara ada ketetapan hati. Kalau menyembah Tuhan itu tidak ragu-ragu bahwa Tuhan itu ada. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan itu benar-benar ada untuk disembah. Kalau kita sudah terlepas dari dosa, kita kembali kepada Tuhan, berhiaskan kesucian, yakin bahwa Allah itu ada. Ini yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita menyembah, tetapi sesungguhnya kita tidak yakin bahwa apa yang kita sembah itu adalah Allah yang ada. Itu bahaya, saudara-saudaraku. Allah itu benar-benar ada. Tolong dibaca Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Jadi kalau kita ini mau menyembah Allah, kita kembali kepada, kita beribadah, kita berbakti, percaya bahwa Allah itu ada. Sementara kita menyembah Allah itu ada. Sementara kita mendengar firman Allah itu ada, kita hormati, kita sembah Dia. Coba baca ayat 6. Tetapi tanpa iman, ya, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, tanpa yakin, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, Ya, barang siapa berpaling menghadap Tuhan, beribadah, menyembah kepada, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya ia bahwa harus Allah ada. Ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dia mendengar doa kita. Dia melihat keadaan kita. Dia merasakan perasaan kita. Saudara-saudaraku, dalam Ibrani pasal 2. Jadi saudara-saudaraku, begitu Tuhan ini mengasihi kita sekali. Siapa yang berpaling, dia harus yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Kalau kita berbakti semacam ini, kita tidak ada keyakinan bahwa Allah itu ada, itu yang membuat kita tidak ada hormat sama Tuhan. Itu yang membuat kita bisa mengambil sikap yang tidak sopan kepada Tuhan. Padahal kita sedang menghadap Tuhan dalam kebaktian ini, kita menghadap Tuhan. Saya ini hamba manusia biasa,
Tetapi yang memakai kehidupan saya untuk menyampaikan firman itu Allah, itu Tuhan. Dia itu ada. Tidak mungkin kita bermain-main saat firman Allah disampaikan kalau kita yakin bahwa di saat pemberitaan Allah itu, pemberitaan firman itu Allah ada. Kalau kita tidak yakin itu, kita berani main-main. Kita berani ambil sikap yang tidak sopan di hadapan, berani. Kita berani menghujat Tuhan sementara Tuhan berbicara di dalam firman-Nya. Kita berani membantah Dia. Kita berani mengkritik Dia. Dan Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Waktu Yesus bersama murid-muridnya, banyak kali murid-murid itu punya hati tidak baik. Saat Yesus berbicara, saat Yesus mengerjakan, di hati murid itu ada hal-hal yang tidak baik. Dan Tuhan langsung tunjukkan, mengapa kamu berkata dalam hatimu, mengapa timbul sangka dalam hatimu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Di hari-hari ini saudara-saudara, Tuhan yang dulu pernah ada zaman murid-murid itu, Dia juga sekarang ada, bahkan lebih nyata sebab Dia berada di dalam keadaannya sebagai Allah sepenuhnya. Saudara-saudaraku, puji Tuhan. Mari kita sekarang periksa penyembahan-penyembahan palsu. Ini tadi saya sudah bicarakan, dasarnya adalah pengajaran sesat, pengajaran palsu, roh-roh yang lain. Dalam Bible Study saya sudah tunjukkan itu. Baik dalam Wahyu pasal 13 tentang nabi-nabi palsu dan antikris, dengan pengajaran-pengajaran palsunya, dengan roh-roh palsunya, untuk mengajak untuk menyembah kepada patung, kepada berhala dari antikris. Juga dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 4 tentang Kristus yang lain, tentang Injil yang lain, tentang roh yang lain. Saudara-saudaraku, pagi hari ini saya lanjutkan untuk menyebutkan kepada siapa kita tidak boleh menyembah. Kepada siapa yang kita tidak boleh menyembah. Yang pertama, dalam catatan saya ada tulis 7 hal yang kita tidak boleh menyembah. Ada 7 hal. Nomor 1, berhala-berhala. Itu nomor 1. Kepada berhala-berhala. Ayatnya Keluaran 20 ayat 4. Keluaran 20 ayat 4. Ini berhala-berhala. Kedua, catat dulu nanti kita baca sebentar. Kedua, patung-patung. Patung-patung. Ulangan pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Ulangan 4 ayat 14 sampai dengan 20. Ulangan 4 ayat 14 sampai 20. Yang ketiga, ayat 32, pasal 32, Keluaran 32 ayat 4. Keluaran 32 ayat 4. Keluaran 32 ayat 4. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ya, ini yang ketiga, ini menyembah binatang-binatang. Menyembah binatang-binatang, ya. Binatang-binatang.
Ini yang ketiga, ya. Ini salah satu binatang yang disembah, lembu, ya. 4. Yang keempat. Yang keempat, terafim. 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 Ini berhalanya orang Ur-Kasdim, ya. Terafim. Kejadian 31 ayat 19 ayat 34. Ayat 39 dan ayat 34. Yang kelima. Yang kelima. Mendewakan manusia. Mendewakan manusia. Mendewakan manusia. Apa istilahnya yang ya? Ya itu. Ya? Mengidolakan, ya. Mendewakan manusia. Ada 2 hal manusia mengapa didewakan. Manusia itu didewakan, pertama, saudara catat ayatnya, Kisah Rasul pasal 12 ayat 22. Kisah Rasul 12 ayat 22. Karena kekuasaan. Karena dia berkuasa, raja, kaisar, itu bisa didewakan karena kekuasaan. Yang kedua, Kisah Rasul 14 ayat 11. Orang-orang suci. Orang-orang suci ini banyak kali didewakan. Orang-orang suci, saking suci, memang betul-betul suci, tetapi tidak boleh didewakan. Ini termasuk hamba-hamba Tuhan, ya, pendeta-pendeta. Itu tidak boleh didewakan. Tidak boleh dikultuskan, ya, kultus individu, ya. Kultus individu. Ini nggak boleh. Mari, yang keenam. Yang keenam. Malaikat-malaikat. 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 Kolose 2 ayat 18 tadi kita sudah baca. Kolose pasal 2 ayat 18. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Setan-setan. Setan-setan. Ini menyembah setan-setan. Ini tidak boleh juga. Setan-setan. Ini banyak ayatnya. Banyak sekali ayatnya. Imamat 17 ayat 7. Imamat 17 ayat 7. Ulangan 32 ayat 17. Ulangan 32 ayat 17. 2 Tawarikh 11 ayat 15. 2 Tawarikh 11 ayat 15. Mazmur 106 ayat 37. Mazmur 106 ayat 37. 1 Korintus 10 ayat 20. 1 Korintus 10 ayat 20. Wahyu 9 ayat 20. Wahyu 9 ayat 20. Wahyu 13 ayat 4. Wahyu 13 ayat yang keempat. Kita baca Ulangan 32 ayat 17. Ulangan 32 ayat yang ke-17. Mari kita baca.
Ulangan 32 ayat 17. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang Iya. bukan Allah, Iya, terus. kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Iya. Terima kasih. Mari kita sekarang akan periksa bagian-bagian ini. Kita tidak bisa periksa semuanya. Saya sudah memberikan ini untuk, saya rasa semua banyak hal ini yang kita sudah bisa mengerti. Hanya ayat-ayat ini saya catat supaya saudara ada pegangan, ya. Ada pegangan bahwa kita tidak boleh menyembah kepada berhala-berhala ini. Saya banyak kali ditanya, ayatnya mana? Jadi saya kasih ini, ayatnya mana? Tidak boleh ini, ayatnya mana? Jadi saya kasih ayat-ayat ini di dalam Alkitab, ya. Sebab menghadapi penyembahan begini, banyak orang-orang yang ingin tahu mana ayatnya kalau kita tidak boleh menyembah itu dan sebagainya. Mari kita membaca. Sekarang kita membaca, kita periksa yang pertama tentang berhala-berhala. Ini yang perlu saya jelaskan tentang berhala-berhala ini, ya. Tentang berhala-berhala ini. Mari kita membaca lebih dahulu ayatnya, Keluaran 20 ayat yang keempat. Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang keempat. Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di Iya. langit di atas, Berhala patung, berhala di atas, atau yang ada di bumi di iya. bawah, Terus atau yang ada di dalam air di Iya. bawah bumi. di bawah bumi. Terus Jangan sujud menyembah kepadanya, iya, kalau kita sudah menyembah itu namanya sudah menjadi berhala. Terus atau beribadah kepadanya. iya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, Terus yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, Iya. kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. ya, baca terus. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ya. Ini saudara-saudaraku, berhala yang diwujudkan. Berhala-berhala yang diwujudkan untuk menjadi suatu yang dapat dilihat untuk kemudian disembah. Saudara-saudaraku, ada 3 macam Allah yang disebutkan dalam ayat. Ada 3 macam yang tampil bagaikan Allah yang ingin disembah oleh manusia. Pertama, mari kita baca ayat yang keempat tadi. Sesuatu yang menyerupai apa yang ada di langit di atas. Ini yang pertama. Menyerupai yang ada di langit di atas. Wahyu 12 ayat 3. Wahyu 12 ayat 3. Kita lihat ini yang ada di atas, yang ada di langit, yang gak boleh kita sembah, yang tidak boleh kita buat patungnya untuk disembah. Baca Wahyu 12 ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Baca terus. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, ini sumber masalah. Namanya naga merah padam. Naga merah padam. Ini sumbernya segala percobaan. Sumbernya segala percobaan. Saudara, ini jangan disembah. Ini naga merah padam. Membuat patung
patungnya juga nggak boleh. Ini banyak patung-patungnya, saudara-saudaraku, patung dari naga ini. Ini gambaran dari setan. Ini namanya setan. Setan, bukan setan, setan. Setan. Ini adanya di udara. Di udara dia punya roh, namanya roh pendurhakaan. Roh pendurhakaan. Perhatikan saudara-saudaraku, di akhir zaman ini roh yang mendurhaka. Pendurhakaan terjadi banyak. Anak mendurhaka kepada orang tuanya, rakyat akan mendurhaka kepada rajanya, kepada pemimpin-pemimpinnya. Umat manusia mendurhaka kepada Tuhan. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Dari setan ini. Baca Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Ayat Efesus pasal 2 ayat 3. Ayat 2 dan ayat 3. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ya, penguasa kerajaan angkasa. Terus? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, terima kasih. Manusia akhir zaman akan berada pada masa ini. Masa pengaruh naga merah padam yang besar ini. Saudara-saudaraku, itu roh durhaka. Roh durhaka, pemberontakan. Ini harus dijaga di hari-hari ini. Yang kedua, kita lihat selain dari apa yang ada di langit, juga apa yang ada di bumi di bawah. Ini apa yang ada di bumi, sesuatu yang nanti keluar dari bumi. Wahyu 13 ayat 3. Wahyu 13 ayat yang ketiga. Wahyu 13 ayat 3. Ini pagi ini saya berikan agak merupakan studi tapi tidak apa-apa. Wahyu 13 ayat yang ketiga. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka. Wahyu 11 ayat 3. Wahyu 13 apa? 13 ayat, maaf. Wahyu 13 ayat 11, maafkan. Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang buas yang lain keluar dari dalam bumi, iya, dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Iya, terima kasih. Ini jelas nabi-nabi palsu. Ini alat dari setan. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, rasul-rasul palsu. Itu dalam 2 Korintus pasal yang ke 2 Korintus pasal 11. Saudara baca di situ. Itu nabi-nabi palsu. Kekuatannya adalah pengajaran sesat. Kekuatannya adalah pengajaran sesat. Saat ini kita sudah harus berada pada kesetiaan kita pada pengajaran yang benar. Kalau kita ini saudara-saudaraku mau berbahagia, pegang pengajaran yang benar. Pengajaran palsu itu akan memakan korban, yaitu orang-orang yang tidak berpegang pada pengajaran yang benar. Itu akan jadi korban. Itu gereja-gereja Tuhan yang tidak mau pegang pengajaran benar. Itu akan menjadi mangsa dari pengajaran-pengajaran sesat ini di akhir zaman.
Saudara-saudaraku, maaf kalau saya bicara tentang gereja-gereja, saya tidak menghakimi gereja sana, gereja situ, tidak. Ini saya sampaikan untuk kita sekalian sidang jemaat di sini untuk waspada. Jadi tolong jangan disampaikan sana, oh tadi Ompong bilang begini gereja-gereja, jadi gereja-gereja lain. Tidak, saya tidak bicara soal gereja-gereja lain. Saya bicara soal gereja di sini yang dipercayakan oleh Tuhan dalam penggembalaan ini. Saya ingin sampaikan kepada sidang jemaat untuk tekun berpegang pada pengajaran yang benar. Sebab banyak pengajaran-pengajaran sesat yang akan menaklukkan, akan mengkonsumsi, saya tembus begitu aja, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang tidak berpegang pada pengajaran yang benar. Sebab pengajaran-pengajaran sesat ini arahnya, sasarannya bukan orang luar, bukan, tapi gereja. Arahnya ke gereja. Gereja yang tidak punya pengajaran akan jadi korban. Akan jadi korban. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya bicara di sini sebagai seorang gembala, supaya kita berpegang pada pengajaran yang benar. Dan jangan ditafsirkan bahwa saya menuduh gereja-gereja. Gereja-gereja itu juga ada gembala-gembalanya yang menganjurkan. Saya rasa, saya percaya bahwa mereka juga menganjurkan seperti yang saya anjurkan ini, supaya kita berpegang pada pengajaran yang benar. Jadi jangan ada perkataan. Berapa waktu lalu saya bicara tentang antikris, saya dituduh di mana-mana. Oh, Ompong bilang kamu gereja antikris. Saya nggak bicara begitu. Saya bicara tentang gereja di sini harus berpegang pada pengajaran. Sebab pengajaran sesat ini arahnya ke gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan tidak ada keyakinan, tidak ada kekuatan pada satu pengajaran, ini akan gampang terkena, menjadi korban dari pengajaran sesat. Dan kalau sudah menjadi korban pengajaran sesat, dalam 1 Timotius 4, tolong baca ayat 1 sampai dengan ayat 3. Orang itu distempel bagaikan dengan besi hangat, saudara-saudara. Dan stempelnya itu tidak mungkin bisa dihapuskan. Baca. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan Iya. bahwa di waktu-waktu kemudian Iya. ada orang yang akan murtad. Ya, orang yang akan murtad. Ini siapa yang murtad? Murtad di sini artinya melepaskan pengajaran yang benar, terus Lalu mengikuti roh-roh penyesat ya, ikuti roh-roh penyesat. dan ajaran setan-setan. Iya, ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta Iya. yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya, sampai di situ saja. Yang dalam terjemahan lama, oleh keadaan orang munafik yang memberitakan dusta, itu ayat 2, yang di dalam perasaannya seperti diselar dengan besi panas, besi hangat. Ini saudara, jadi jaga. Sekali kena pengajaran itu sulit untuk terlepas. Dalam pengalaman saya sebagai seorang gembala melihat itu, saudara-saudaraku. Kalau sudah terkena pengajaran itu sulit untuk dihapuskan. Saudara-saudaraku, mengapa sulit? Sebab dia punya iman sudah hancur. Imannya sudah hancur. Kalau iman sudah hancur, tidak ada kemampuan orang untuk kembali kepada Tuhan. Jadi pengajaran sesat ini datang, pekerjaannya menghancurkan iman. Iman kita kepada Tuhan, menggugurkan manusia dari iman. Dan kalau imannya sudah hancur, ia sudah tinggal diinjak-injak, dicap sama dia. Dia tidak punya kemampuan untuk kembali kepada Tuhan. Sebab untuk kembali kepada Tuhan, kita harus ada iman, mempercayai bahwa Allah itu ada. Itu sudah dihancurkan oleh setan, oleh nabi-nabi palsu. Yang ketiga, jangan sujud atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Wahyu 13 ayat 1. Wahyu 13 ayat 1.
Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang buas Yes. keluar dari dalam laut, Iya. bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, Iya. dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Iya. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Iya. Perhatikan ini, saudara. Jadi perhatikan ini yang harus dijaga, timbulnya tentang berhala, tentang pengajaran, tentang patung-patung ini. Yang tidak boleh disembah adalah binatang yang keluar atau sesuatu yang keluar dari dalam laut di bawah bumi. Itu antikris. Antikris. Dengan roh hujatan, menghujat. Penghujatan. Jadi penghujatan itu bukan ada di dalam umat Tuhan, ya. Penghujat itu adalah pasukan dari antikris. Itu penghujat. Saya mohon supaya kita mengerti dan sadar ini, agar kita jangan, pada waktu yang Bible study saya katakan, kita jangan menjadi korban antikris. Kita berdoa, kita menyembah Allah, supaya kita jangan jadi korban dari antikris. Tetapi juga supaya kita jangan menjadi pasukan antikris. Pasukan antikris yang menghujat. Mari kita melihat apa yang dia hujat itu. Ayat yang selanjutnya. Ayat yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut. Ya, diberi mulut. Yang penuh kesombongan dan hujat. Ya, sombong dan hujat. Diberi mulut. Itu perkataan diberi mulut, saudara-saudaraku. Perkataan diberi mulut. Manusia itu sudah punya mulut. Ditambah mulut lagi, itu sudah bayangkan itu. Perkataan diberi mulut itu suatu tekanan. Dengan mulut ini aja kita sudah begitu berat beban dosa yang ditanggulangi, yang dihadapi. Lalu ditambah lagi mulut. Terus menghujat, baca terus. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Terus. Lalu ia membuka mulutnya. Ya, membuka mulut yang sudah besar itu, ditambah mulut lagi, dibuka lagi terus. Untuk menghujat Allah. Menghujat Allah. Menghujat namanya. Menghujat nama Tuhan. Dan kemah kediamannya. Tabernakel Allah. Dan semua mereka yang diam Semua di mereka surga. yang diam di surga. Itu menghujat surga. Menghujat Allah yang di surga. Itu begitu hebat. Begitu dahsyatnya, saudara. Terima kasih. Jadi kita jaga ini. Ini dijaga di hari-hari ini. Kita menyembah Allah. Kenapa kita mesti menyembah Allah? Supaya jangan jatuh di tangan dari semua ini, saudara. Sebab Tuhan katakan, jangan kamu menyembah. Jangan sujud menyembah kepadanya. Atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Di sini, saudara-saudaraku, Tuhan menampilkan diri sebagai Allah yang cemburu. Menghadapi kesatuan Trinitas dari setan, bagaikan ular naga merah padam di langit. Menghadapi nabi-nabi palsu, binatang yang keluar dari bumi. Menghadapi antikris, binatang yang keluar dari Trinitas. Yesus menghadapi dia, menampilkan diri sebagai Allah yang cemburu. Perkataan Allah yang cemburu ini, Tuhan tampil dengan kuasa penghakiman, menghukum orang-orang ini di dalam api neraka. Dalam kitab dalam kitab Kidung Agung. Dalam Kidung Agung kita membaca Kidung Agung. Kidung Agung pasal yang ke-8.
Kidung Agung, Fatsal yang ke-8. Kidung Agung, Fatsal yang ke-8. Ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Ya, taruhlah aku seperti meterai dalam hatimu. Terus? Seperti meterai pada lenganmu. Ya, seperti meterai dalam lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Ya, cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Iya, dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan lama bahasa Indonesia, taruhlah akan daku dalam hatimu bagaikan meterai pada lenganmu. Karena kuat kasih itu seperti kuatnya maut, dan cemburuan itu, cemburu di sini disebutkan cemburu, tadi disebutkan gairah. Ya, apa itu? Kegairahan itu cemburuan. Karena kecemburuan itu hebat seperti alam bersah. Nyalanya seperti nyala api, seperti halilintar Tuhan. Jadi ini Tuhan menghadapi setan ini. Setan ini adalah sumbernya percobaan. Jadi tiga perkara yang disebut jangan disembah ini, itu sumbernya percobaan. Kalau kita tidak waspada terhadap baik ular naga merah padam besar di langit, maupun antikris, maupun nabi palsu, ini sumber segala macam percobaan yang dialami oleh manusia. Ini sumbernya, ini tiga ini sumbernya, saudara-saudara. Sebenarnya manusia ini sudah diciptakan oleh Tuhan. Lebih dahulu Tuhan menciptakan manusia ini menurut peta dan teladan Allah. Menurut peta dan teladan Allah, supaya dia punya kekuatan untuk mengatasi segala macam percobaan. Lebih baik dibaca ayatnya. Kitab Kejadian pasal 1. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Saudara perhatikan baik-baik. Ini Tuhan menciptakan kita bukan untuk hidup susah. Jadi kalau kita ini susah, ini kita sudah tinggalkan ciptaan Tuhan. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, ini yang benar. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ya. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ya, baca terus. Allah memberkati mereka. Ya, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Penuhilah bumi dan takluklah itu, terus berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas ikan-ikan di laut. Terus dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Iya. Saudara perhatikan di sini, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan menciptakan manusia, memberikan yang terbaik. Yang ada pada Allah itu adalah gambarnya, wujudnya, itu dikasih oleh Tuhan kepada manusia. Supaya manusia ini ada kemampuan untuk menyembah Allah selalu. Dan kalau dia ada wujudnya Allah, soal berkat tidak ada masalah, tidak usah diminta, sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia ini menurut wujudnya Allah. Seorang pria, seorang wanita. Itu disebut. Itu nikah yang betul diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita. Cuma dalam bahasa Indonesia, laki-laki dan perempuan. Saya tidak tahu jamak atau dalam bahasa Inggris. Jamak atau tunggal? Tunggal. Iya. Satu laki-laki, satu perempuan. Bukan menciptakan banyak laki-laki, banyak perempuan. Satu
satu laki-laki untuk satu perempuan. Itu ciptaan Tuhan. Jadi tidak satu laki-laki untuk dua perempuan. Tidak, itu bukan ciptaan Tuhan, itu ciptaan manusia. Atau satu perempuan untuk dua laki-laki, maafkan, ini jarang terjadi tetapi pernah terjadi. Saudara-saudara, ini bukan begitu ciptaan Allah. Nomor satu ini dijaga. Mengapa? Supaya kita berkuasa, tahan dalam segala percobaan-percobaan yang datang dari ini, sumbernya ini, setan, nabi palsu. Itu nomor satu. Jadi Tuhan menciptakan manusia ini, seorang pria, seorang laki-laki, dijadikan suami istri. Ini nikah yang betul, suami dan istri, bukan laki-laki dan laki-laki. Ini juga diciptakan oleh manusia sekarang ini. Kalau saya tidak salah, di Eropa mereka sudah menuntut hak untuk bisa dinikahkan laki-laki dan laki-laki. Saya tidak tahu perempuan dengan perempuan. Di Jerman bagaimana? Belum. Ini kita jaga, saudaraku. Di Indonesia ini tidak diterima oleh masyarakat. Tidak diterima. Tapi itu prakteknya sudah ada. Prakteknya bahkan sudah terorganisir. Ini kita harus jaga. Dan ini sama sekali melangkahi ciptaan Allah, wujud Allah yang harus disembah. Jadi kalau manusia ini satu laki-laki dengan sekian, bagaimana dia bisa menyembah Allah? Nomor satu. Kedua, pintu percobaan itu terlalu luas untuk bisa masuk dalam nikah semacam ini. Jadi Allah menciptakan manusia itu satu laki-laki, satu perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki, bukan perempuan dan perempuan. Hanya laki dan wanita. Satu. Jadi ini. Kemudian kalau ini benar, soal berkat. Soal berkat. Apalagi cuma berkat secara jasmani. Allah memberkati mereka. Ini tidak diminta sama manusia. Berkat itu tidak diminta oleh manusia. Allah memberkati mereka. Bahkan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini perkembangan rohani. Beranak cuculah, bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan. Coba sudah lihat, yang ditaklukkan adalah nomor satu, binatang yang ada di laut, daging yang ada di laut. Dulu disebut ikan-ikan, ya. Jadi yang ada di laut itu dulu disebut ikan-ikan di laut. Itu zaman perjanjian lama, zaman penciptaan, zaman awal bumi diciptakan. Apa yang ada di laut itu disebut ikan. Kalau kita katakan ikan, ya kita sebut, banyak kali kita sebut itu lauk, bisa dimakan. Saudara, dulu memang belum dimakan, yang dimakan hanya buah-buahan, tetapi akhirnya juga dimakan dalam Imamat Fatsal 11. Imamat Fatsal 11, ikan-ikan itu, binatang di laut itu sudah dimakan, cuma masih ada bedanya yang haram dan yang halal. Yang haram dan yang halal. Sekarang ya rasanya kurang diperhatikan itu. Itu dulu, ya. Jadi ini binatang itu dulu ikan. Tapi dalam perkembangan dosa di dalam dunia ini, di akhir zaman, Wahyu Fatsal 13 tadi saudara mendengar. Wahyu 13 ayat 1 tidak lagi disebut ikan-ikan, tetapi sudah disebut binatang buas. Cuma dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru tidak disebut binatang buas, hanya binatang. Tetapi dalam bahasa yang lain, dalam Indonesia lama disebut binatang buas. Dalam bahasa Inggris juga binatang buas, the beast, ya. Binatang buas. Sudah binatang buas. Jadi coba lihat perkembangan dosa ini luar biasa. Perkembangan daging yang dulu ikan, di akhir zaman dia menjadi binatang buas, malah kombinasi dari 4 binatang buas. Ini daging, saudara-saudaraku. Kalau kita tidak waspada, kita sungguh-sungguh akan binasa.
Jadi ini saudara ikuti ini perkembangan ini, lihat, saya akan jelaskan nanti. Dulu masih disebut ikan-ikan, tetapi pada akhir zaman dia akan tampil bagaikan binatang buas. Kemudian disebutkan burung-burung di udara. Dalam perjanjian lama, waktu Allah menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan ciptakan yang di udara itu adalah burung-burung. Burung-burung. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, zaman perjanjian baru, burung-burung sudah disebutkan roh-roh durhaka. Roh-roh durhaka, saudara-saudaraku. Tetapi dalam akhir Alkitab, akhir zaman, roh-roh durhaka ini sudah akan tampil bagaikan ular naga. Itu wujud dari setan secara nyata. Wujud dari setan secara nyata. Itu sudah ular naga. Jadi bukan burung lagi, bukan cuma pendurhakaan, tetapi sudah wujud aslinya dari setan, yaitu membunuh dan menjatuhkan. Bukan cuma membunuh, tetapi mencampakkan, menjatuhkan. Orang itu mati rohaninya, dicampakkan. Bukan hanya ke bumi, tapi sampai ke dalam api neraka. Saudara-saudaraku, ini jahatnya setan. Yang ketiga, segala sesuatu yang ada, burung-burung di udara dan binatang yang merayap di bumi. Ini binatang merayap di bumi. Dalam Wahyu Fatsal yang ke-13 itu disebut, itu adalah nabi pengajaran sesat. Jadi saudaraku, saudara lihat ini percobaan yang datang. Semuanya ini lewat daging manusia. Ini percobaan yang akan mengganggu baik secara pribadi maupun nikah manusia. Siapa yang dapat mengalahkan ini? Siapa yang dapat mengalahkan ini? Dengarkan baik-baik. Untuk dapat menyelesaikan ini, kita harus kembali kepada nomor satu, kita kembali kepada gambar petanya Allah. Perbaiki gambar Allah ini. Perbaiki gambar dan peta Allah ini. Itu nomor satu. Kita kembali kepada wujud Allah yang sebenarnya. Jangan berperasaan menurut perasaan daging. Jangan berpikir menurut pikiran daging. Tetapi kembali kepada pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Itu teladan. Mari kita membaca itu Filipi. Surat Filipi Fatsal yang. Saya mau jelaskan ini saudara-saudaraku. Filipi Fatsal yang kedua. Percobaan itu selesainya di sini. Selesainya di sini. Jangan, kita tidak ada kemampuan menyelesaikan sendiri. Tetapi kalau kita kembali kepada gambarnya Allah, wujudnya Allah, dalam Filipi Fatsal 2 Tuhan tampilkan wujud itu secara sederhana untuk kita bisa terima itu. Filipi Fatsal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hidup bersama ini mulai dari nikah, ya. Hidup bersama suami dan istri dalam rumah tangga, dalam kesatuan tubuh Kristus ini hidup bersama. Kita kembali kepada gambarnya Allah, wujudnya Allah, kembali hendaklah mempunyai pikiran, menaruh pikiran, mempunyai perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini wujud, ini nomor satu. Jadi kita kembali ke sini, menghadapi segala sesuatu, jangan kita berpikir menurut pikiran daging, jangan berperasaan menurut perasaan daging. Terus ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Baca terus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya, ini namanya menyembah Allah. Mengosongkan diri.
mengosongkan diri, ya, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan diri, menyembah. Ini hamba, ya. Sebagai manusia kita menyembah kepada Allah. Jadi penyembahan ini sungguhnya menyelesaikan masalah dan merupakan kekuatan yang ampuh untuk menjaga supaya percobaan-percobaan jangan masuk dalam kehidupan kita. Waktu Yesus di Taman Getsemani, nasihatnya ialah menyembah kepada Allah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Menyembah supaya jangan jatuh dalam percobaan. Itu harusnya demikian, saudara-saudaraku. Tapi kita sudah terbalik sekarang, banyak terbalik. Jatuh dalam percobaan, ya syukur kalau kembali menyembah Allah. Banyak dalam percobaan malah lari tinggalkan Tuhan. Kalau dalam percobaan kita masih ingat menyembah Allah, ini kekuatan. Ini kekuatan. Tetapi di hari-hari ini malah sebaliknya, sudah dalam percobaan tinggalkan Tuhan. Ini kesalahan besar. Yang benar adalah, saya ulangi, yang benar adalah menyembah supaya jangan ada percobaan. Itu dalam Injil baik Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Itu perkataan Tuhan di Taman Getsemani waktu ia menyembah. Diajar murid-muridnya. Murid-murid ini mengajar kita sampai hari ini. Menyembah kepada Allah supaya jangan jatuh dalam percobaan. Di akhir zaman Tuhan nasihati kita dalam percobaan supaya kita jangan tinggalkan Tuhan, tapi menyembah Allah supaya kita menang dalam percobaan. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Dalam percobaan banyak yang tinggalkan Tuhan. Ini musibah yang dialami oleh dunia sekarang. Jadi binatang ini sudah menghancurkan kehidupan manusia. Manusia mana? Manusia yang tidak ada hubungan dengan Tuhan. Di sini kita lihat ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, ini juga puncaknya penyembahan. Ayat yang ke-8 ini puncak penyembahan. Sampai daging tidak bersuara. Taat sampai daging tidak bersuara. Tidak menuntut apa-apa. Ini puncak penyembahan. Ayat 6 dan ayat 7 menyembah. Tapi ayat 8 sampai pada puncak penyembahan. Daging tidak bersuara. Kita lihat kalau daging tidak bersuara. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Iya. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Jadi orang menyembah Allah ini ada hubungan dengan Tuhan. Kepadanya Tuhan kasih kuasa. Sekarang lebih jelas, kuasa dalam nama Tuhan. Kuasa di dalam nama Tuhan. Dalam Kisah Rasul 19 ada orang yang gunakan nama Tuhan tapi tidak hidup dalam penyembahan. Dia tidak berkuasa, dia malah dikalahkan oleh setan. Di sini saudara-saudaraku, orang yang hidup dalam penyembahan sampai memuncak, kepadanya dipercayakan nama di atas segala nama. Dulu nama itu dikasih oleh Tuhan kepada Yesus anaknya. Saudara, nama di atas segala nama. Ayat 10, perhatikan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Ya, ini yang ada di langit. Segala yang ada di langit bertekuk lutut, dikalahkan. Bertekuk lutut itu artinya dikalahkan. Yang ada di langit itu, siapa yang ada di langit itu? Ular naga merah padam itu dikalahkan oleh orang yang menyembah seperti Yesus menyembah. Dia mengalahkan setan. Siapa lagi yang bertekuk lutut? Yang ada di atas bumi. Yang ada di bawah, nabi palsu dikalahkan. Terus. Dan yang ada di bawah bumi. Yang ada di bawah bumi, siapa itu di dalam air di bawah bumi? Antikris. 3 ini dikalahkan. Itulah yang dapat mengalahkan daging. 3 macam daging ini, saudara. Setan di udara,
Nabi palsu dari dalam laut, dari bumi, antikris dari dalam. Itu dikalahkan. Saudara-saudaraku, coba lihat. Kalau itu dikalahkan, kalau antikris kalah, nabi palsu kalah, setan kalah. Mari kita baca ayat yang ke berapa ini? 11. Dan segala lidah mengaku. Lihat, kalau itu kalah, lidah kita bisa mengaku. Nah ini keselamatan. Baru lidah kita ini bisa mengaku. Apa yang diakui? Yesus Kristus adalah Tuhan. Iya, terus? Bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya. Ini kemenangan. Sementara selama setan tidak dikalahkan, lidah kita kaku untuk mengaku Tuhan. Saudara-saudara, setan itu harus dikalahkan, antikris harus dikalahkan, nabi palsu harus dikalahkan. Lutut itu ditekuk, itu artinya dikalahkan. Bertekuk lutut, ya. Orang berperang, kalau musuhnya kalah dikatakan musuh kita sudah bertekuk lutut. Kalau bertekuk lutut baru kita bebas. Bebas untuk apa? Nomor 1, lidah kita yang dibebaskan. Lidah kita bisa mengaku. Roma pasal yang ke berapa Pak Yakob? Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10. Ya. Ini kalau setan dikalahkan, baru lidah kita itu mengaku, nyanyiannya diurapi, perkataannya membawa berkat. Kalau saya sebagai seorang pengkhotbah menyampaikan firman diurapi, saudara. Sebab daging tidak ada. Daging dengan emosinya tidak bicara, daging dengan keinginannya tidak bicara, daging dengan kesombongan, keangkuhannya tidak bicara. Yang berbicara adalah Tuhan. Lidah ini dipakai untuk mengagungkan Tuhan. Baca ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya, dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya. Terus ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Ya, mengaku dengan mulut, dengan lidahmu. Terus bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, itu yang tadi disebut. Yesus adalah Tuhan. Dan percaya di dalam hatimu. Ya. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya. Maka kamu akan diselamatkan. Kamu diselamatkan. Terus. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Terus. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan mulut orang mengaku, dengan lidah ini mengaku dan diselamatkan. Terus. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Barang siapa percaya tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Iya. Karena Allah yang satu itu adalah Allah Tuhan. Diulang lagi, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Iya, siapa berseru kepada nama Tuhan. Itu nama yang diberikan tadi. Dalam Filipi 2. Itu diberikan nama di atas segala nama. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kita lengkapkan ini. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya, hanya dalam nama Yesus. Sebabnya saya kemari biar kita dibebaskan dari pengaruh binatang ini. Itulah daging binatang. Penyembahan adalah suatu proses merobek daging, proses perobekan daging. Itu penyembahan. Kalau daging ini dirobekkan, percobaan tidak ada tempat.
dosa tidak ada tempat di dalam kehidupan kita. Yang ada tempat adalah untuk Yesus. Selama daging tidak dikalahkan, kita sulit untuk beribadah benar kepada Tuhan. Sebab itu, baiklah kita menggunakan waktu yang ada, menyembah kepada Allah. Allah yang memberkati kita, hanya kepada Dia kita sembah. Jangan menyembah yang lain, saudara-saudara. Penyembahan kita kepada Tuhan. Saya rasa ini sangat jelas untuk kita pada pagi hari. Saya rasa sangat jelas. Inilah kehidupan yang bebas dari percobaan. Tinggal di dalam nomor 1, mengambil gambarnya Allah. Itu penyembah yang benar, itu berada pada gambar dan teladan Allah. Gambar dan peta Allah. Dia ada mempunyai nama dari Tuhan. Dan dengan nama itu dia mengalahkan segala sesuatu musuh. Dan kemudian baru dia bisa hidup di dalam suatu pengakuan kepada Tuhan untuk diselamatkan. Selamat dari dalam percobaan, selamat untuk masuk hidup yang kekal. Inilah firman yang disampaikan pada kita. Jadi saudara perhatikan, di akhir zaman ini Tuhan nasihatkan kita untuk menyembah Allah. Nasihat untuk menyembah Allah, nasihat untuk mendengar firman. Sudah membaca Alkitab, mendengar firman, untuk kemudian kita melakukan firman. Kedua, untuk menyembah Allah. Praktik firman Allah yang pertama adalah menyembah Allah. Itu praktik firman yang pertama, menyembah Allah. Praktik firman yang terakhir juga adalah menyembah Allah. Jadi ini nasihat firman Tuhan, menyembah Allah. Jangan kepada yang lain-lain. Dalam kesempatan berikut saya masih akan jelaskan perkara ini. Masih ada hal-hal yang saya ingin jelaskan kepada sidang jemaat, supaya kita melakukan ini tidak karena kebiasaan, tetapi karena firman Allah. Jadi kalau kita menyembah Allah, dasarnya apa? Karena firman Allah memang Allah mau demikian kita hidup. Kalau kita tidak menyembah berhala, menyembah yang lain, itu juga karena firman Allah mau demikian. Sebab kalau kita menyembah kepada berhala, Allah cemburu dalam kehidupan kita. Allah cemburu dalam kehidupan kita. Dan lebih baik kita menyenangkan hati Tuhan daripada membuat Allah cemburu. Sebab kalau Allah cemburu, dia tampil bagaikan kuasa alam bersah, bagaikan api neraka yang akan mengancam kehidupan manusia. Saudara-saudara, saya merasa cukup jelas apa yang saya sampaikan ini. Sebab penyembahan ini akan diukur oleh Tuhan. Saatnya nanti di mana binatang ini akan dilepas, ya. Setan akan dilepas. Itu dalam Wahyu 12, antara mempelai perempuan Kristus. Dia akan tampil berhadap-hadapan dengan naga merah padam. Setan akan berhadapan langsung, seperti saat Hawa di Taman Eden berhadapan langsung dengan ular, dan Hawa jatuh dalam dosa. Akhir zaman setan akan ulangi ini. Dia akan tampil berhadapan dengan wanita, dulu Hawa atau Eva, sekarang dengan gereja Tuhan. Dia akan tampil berhadapan. Saudara-saudaraku, dia akan tampil secara lengkap tentaranya ini. Nabi palsu antikris itu akan menghadapi wanita ini. Tapi wanita yang penuh dalam penyembahannya, itulah gereja Tuhan yang penuh dalam penyembahannya, dia akan diangkat. Dia akan dibawa terbang dan jauh dari mata si ular ini. Dia akan dipelihara 3,5 tahun. Sementara ada bagian dari
ada bagian dari wanita ini disebut benih dari wanita itu ketinggalan. Setan ini akan menginjak-injak, tetapi dengarkan baik-baik, setan tidak berkuasa untuk mengalahkan dia. Saudara-saudaraku, dia diberi kekuatan untuk mengaku kepada Tuhan. Dia tidak akan menyembah kepada si setan itu kepada berhala. Dia punya kepala dipancung, tetapi dia akan dibangkitkan dan akan dipertemukan kembali dalam kerajaan Allah 1000 tahun, memerintah bersama Tuhan. Jadi kita nanti di sana menjadi satu, saudara-saudara. Yang sekarang tetap dalam penyembahan, kebaktian hari Selasa. Jangan jadikan kebaktian nomor 3. Jangan jadikan kebaktian nomor 3. Kebaktian hari Selasa adalah kebaktian nomor 1. Itu penyembahan. Kebaktian Bible study jangan jadikan kebaktian nomor 2. Itu kebaktian nomor 1. Kebaktian hari Minggu tetap harus nomor 1. Jadi semua kebaktian ini nomor 1. Jangan ada yang lebih ringan. Kita hadapi, jangan lebih ringan. Kita hadapi dengan kesiapan penuh. Kita hari-hari ini menghadapi 3 macam setan ini, 3 macam sumber percobaan ini, saudara-saudara. 3 macam sumber percobaan. Dan kita perlu pertolongan dari Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya hanya ingin mendoakan saudara-saudara sekalian. Bangkitlah berdiri. Tundukkan kepala. Ambil sikap untuk menyembah Allah. Haleluya. Berdiri bersama-sama. Kita berada pada tahun di mana naga ini berkuasa, begitu sangat berkuasa. Memang dikasih kesempatan untuk berkuasa. Tapi kita juga diberi oleh Tuhan kemampuan, kekuatan. Berdirilah tegak di hadapan Tuhan. Dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Taruh tanganmu di atas hati. Doakan juga keluarga yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini. Kita berdoa bersama-sama. Baik dia adalah istri tidak sempat hadir, baik dia adalah suami atau anak-anak, berapapun anak, cucu, doa syafaat ini perlu dinaikkan, sangat perlu dinaikkan. Haleluya. Sebab kita menghadapi peningkatan dari daging, semuanya sudah menjadi binatang buas. Daging di akhir zaman ini menjadi sangat buas, lebih buas dari binatang buas. Hanya dapat dikalahkan kalau kita menyembah Allah. Haleluya, tundukkan kepala. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan kami yang sudah bersabda bagi kami pada pagi hari ini. Kami melihat keadaan kami jauh dari sesungguhnya ciptaan yang Engkau kerjakan pada mula pertama, menjadikan kami manusia menurut peta dan teladan-Mu. Secara pribadi kami mengalami banyak kerusakan Tuhan. Nikah kami banyak yang rusak. Tetapi Tuhan, hamba perhadapkan ini semua di hadapan hadirat-Mu. Menyangkut suami kami, menyangkut istri kami, menyangkut anak-anak cucu kami, semuanya Tuhan. Haleluya. Hamba datang kepadamu membawa mereka semua di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami mendoakan mereka sekalian. Oh Tuhan, haleluya.
kiranya pengaruh kuasamu, kiranya pengaruh kuasamu berlaku. Buka mata kami untuk memandang, melihat jelas akan gambar dan peta, melihat jelas akan teladan-Mu Tuhan. Wujud-Mu yang Engkau nyatakan di akhir zaman merupakan Injil, cahaya Injil tentang kemuliaan-Mu Tuhan, yang sudah dilupakan oleh manusia berabad-abad lamanya, tapi sekarang Engkau nyatakan bagi kami, dan kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan yang sudah merusakkan kehidupan kami, mengganggu, membawa percobaan, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu dalam nama Yesus, pergi. Cara Yesus yang berkuasa. Tuhan, bebaskan kami. Biarkan lidah kami mengaku akan Engkau Tuhan. Angkat tanganmu dua ke atas. Haleluya. Setiap orang yang dibebaskan, sembahlah Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Lidah kita dibebaskan untuk mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah lidah kami mengaku akan kemuliaan-Mu, akan keagungan-Mu, akan kebesaran-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan Bapa. Permohonan kami, tariklah hati kami, supaya kami selalu suka menyembah Engkau Tuhan, supaya kami rindu menyembah Engkau, supaya kami rindu berbakti kepadamu Tuhan, baik dalam kebaktian umum pada hari Minggu, kebaktian Bible Study, kebaktian doa dan penyembahan, bahkan kebaktian-kebaktian yang Engkau anugerahkan kepada kami secara khusus, kaum wanita, wanula, kaum muda, sekolah minggu dan sebagainya. Kebaktian-kebaktian ini merupakan kerinduan kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara duduk kembali. Semoga berkat Tuhan akan tetap menjadi milik kita. Bersama kita nyanyikan dari Psalm nomor 192, sementara korban untuk pekerjaan Tuhan segera akan dipungut. Nomor 100.